Ada. Ada kan? Ada. Nah kita sewa itu. Kenapa? Kalau taruh di rumah kan bahaya. Ada terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan. Karena apa? Hukumnya bukan hukum Islam kan. Ya. Maka ada yang lebih aman taruh di bank. Nah, taruh di bank jangan bank yang sembarangan, jangan bank yang kaleng-kaleng. Cari bank yang keamanan canggih. Kita bayar. Nah, orang yang seperti itu yang menganggap tidak haram, halal. Namanya kan kita butuh, kita beli jasa mereka. Betul? Nah, jadi mereka sampai sekarang bersih. Nah, saya tengah-tengah nih di sini. Lihat, oh ternyata ini ada benang merahnya. Nah, benang merah itu 4 tadi tuh yang 4 tadi yang kalau ada 4 ini haram. Jelas? Baiknya dimatikan dan nanti jika sudah diperkenankan untuk bicara baru kita akan menjawab pertanyaannya. Kalau yang bertanya nanti boleh raise dulu pertanyaannya yang singkat, jelas dan padat, ada yang lain sebagian waktu untuk bertanya. Baik, tanpa membuang waktu lagi, mari kita mulai kajian ini. Kami silakan kepada Pak Ustadz untuk memulai kajian. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi yang mudah-mudahan kita ini bila ada secara ikhlas dan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala umatnya di Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita sampai terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan Allah pada selaku umatnya yang istiqamah menegakkan ajarannya hingga yaumil qiyamah. Baik Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah sampai di bab riba ya. Walaupun sudah sering kita kupas ya. Mudah-mudahan dikupas sekali lagi nih ya, menambah kita pemahaman yang lebih maksimal ya. Baik, sudah dibuka kitabnya Bapak Ibu sekalian yang punya kitab buka disimak ya. Bab riba. Bab riba. Hadis nomor 849 dalam kitab Bulughul Maram atau hadis pertama dalam bab riba. An Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia telah berkata, la ana telah melaknat siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba, pemakan riba. Rasul telah melaknati pemakan riba. Wa muwakilahu, dan pemberi makan riba, pemberinya. Wa katib itu penulis. Wa katibahu, dan penulisnya. Wa syahidaihi, dan dua orang saksinya. Ya, 2 orang saksinya. Jadi yang dilaknat sama Rasulullah SAW bukan cuma riba, pelaku ribanya, pemakan ribanya, pemberinya, ya, pencatatnya, dan saksinya. 2 orang saksi, semuanya kata Rasulullah, wa qala mereka itu semua
sawaun, sama aja, sama semuanya, dosanya sama. Rawahu Muslim, hadisnya sahih Imam Muslim, walil Bukhari, dan bagi Imam Bukhari nahwu seperti itu juga redaksinya, min hadisi Abi Juhaifah, cuman dia melalui jalur Abi Juhaifah. Kalau Imam Muslim jalur Jabir, ya. Kalau dari Bukhari dari jalurnya Abi Juhaifah, artinya banyak jalurnya, ya. Hadisnya sahih. Wa an Abdullah bin Mas'ud, dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, telah bersabda, apa sabdanya? Ar-riba salasa wa sab'una baban. Riba itu terbagi menjadi 73 pintu. Ya, 73 pintu. Ayasruha misla an yankiha an ar-rajul ummahu. Yang paling ringan, pintu yang paling ringan, maksudnya dosa yang paling ringan, ya mislu, seperti, semisal, umpama an yankaha, ya menikahi, bukan menikah, maksudnya berzina, ya, menzinai ar-rajul, seseorang laki-laki yang menzinai ummahu, ibu kandungnya sendiri, ibunya sendiri. Itu dosa yang paling ringan. Kalau ada dosa yang paling ringan, berarti ada dosa yang paling berat. Cuma kebanyakan yang beredar di masyarakat hadisnya terhenti di sini saja, tidak diteruskan, padahal ada kelanjutannya tuh. Ya, apa kelanjutannya? Wa in arba, dan yang paling besar. Tadi paling ringan dosanya, yang paling besar apa? Ya ar-riba, irdur rojul al-muslim, dia merusak atau mengganggu, menciderai kehormatan seorang muslim. Iya, kok bisa? Ini ada sahih, ya, Abu Hakim aja. Ada sahih. Dosa yang paling ringan dari riba adalah seperti menzinai, bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Ya, seseorang berzina dengan orang lain, itu dosanya besar. Ya, kalau dia goyur mukson, harus dicambuk 100 kali, dipenjara 1 tahun untuk menebus kesalahannya. Tapi kalau mukson, sudah pernah menikah, itu kan, dengan berzina dengan orang lain, itu dosa besar, harus dirajam sampai mati untuk menebus kesalahannya. Dan ini yang dizinai dari ibu kandungnya sendiri. Seumpama seperti itu, sudah riba yang paling kecil. Ya, itu paling kecil. Kenapa dia nggak paling kecil? Kalau dia seorang berzina dengan ibu kandungnya sendiri, maka yang rusak hanya dia dan keluarganya saja. Ya, tapi dosa yang paling besar adalah menciderai kehormatan, merusak kehormatan seorang muslim. Itu paling besar dosa riba. Nah, seseorang apabila mengumpat orang lain, menjatuhkan nama orang lain, yang jatuh bukan cuma dia doang, seluruh keluarganya yang kenal dengan dia akan terlibat, akan terkena imbasnya. Makanya dosa yang paling besar, yang namanya ghibah. Makanya dosa ghibah seperti makan bangkai saudaranya. Ya, makan bangkai saudaranya. Nah, artinya apa? Riba, kecilkah dia, besarkah dia, dosa kecil besarkah dia, riba, ya, yang paling kecil segitu, hindari. Bahkan Allah dalam surat Al-Baqarah 276, ya, 278 menyatakan perang bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari memakan riba. Ya, kita perang katakanlah perang dengan Allah dan Rasulnya bagi orang-orang yang tidak mau berhenti dari memakan riba. Karena di ayat 277-nya Allah ngasih wanti-wanti dulu, wahai orang-orang yang beriman, iya kamu yang beriman, tinggalkan sisa-sisa riba, tinggalkan. Kalau nggak mau tinggalkan, berarti kamu nggak beriman, kata Allah. Maka di ayat 278-nya sudah pantas kita perang. Kenapa? Karena bukan orang beriman lagi. Dia dikasih tahu bandel, gitu kan? Dikasih tahu bandel. Dalam hadis yang lain, di riwayat Tabrani, ya, baina yaday sa'ah. Jadi antara kedatangan hari as-sa'ah, itu hari kiamat, hari kiamat, ya as-sa'ah, yudohiro riba. Telah nampaknya riba, nampak terang-terangan pelaku riba,
wa zina dan zina wal khamar, peminum khamar. Itu apa ciri-ciri kiamat, akan dari kiamat adalah telah terjadinya, telah nampaknya riba secara terang-terangan, terus apa zina terang-terangan, khamar, peminum khamar terang-terangan. Itu tidak dari riwayat Tabrani. Sampai di sini Bapak sekalian, silakan bagi yang mau bertanya. Sebelum dilanjut ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya boleh raise hand atau boleh dibuka mic-nya. Ada? Kalau nggak ada kita lanjut. Lanjut Bapak Ibu. Baik, kita lanjut ya. Silakan dilanjut. Hadis 852 wa'an Abi Sa'id Al-Khudri, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala adalah berkata, la tabi'u dahab bid dahab, jangan kamu jual, ini fi'il nahi, larangan, jangan kamu jual, jangan kamu tukar, karena sebenarnya jual beli adalah tukar menukar kebutuhan. Kalau dulu kan beras dengan ayam gitu kan, di barter gitu ya. Cuma sekarang dihargai dengan uang ya, dengan rupiah atau dengan dinar ya. La tabi'u, jangan kamu jual, jangan kamu berjual beli, jangan kamu menukar ad-dahab bid-dahab, emas dengan emas dengan emas, illa, kecuali misla bimislin, mislan bimislin, semisal dengan semisal, sebanding. Emas tidak boleh ditukar dengan emas lagi kecuali sama, sebanding. Yang namanya sebanding itu selevel, sekufu, setara. Ya, sama jenisnya, sama beratnya, sama apalagi ya, sama sebanding. Ya, sama sebanding. Kalau tidak sama, maka tidak boleh menurut hadis ini ya. Wala tusifu, jangan ditambah, dan jangan ditambah ba'doha ala ba'din, sebagian atas sebagian yang lain. Jangan ditambah, harus sama. Yang namanya semisal, sebindang, sebanding harus sama. Nggak boleh satu lebih dikit atau sekurang dikit, tidak boleh. Menurut hadis ini. Wala tabi'u, dan jangan kamu jual, jangan berjual beli, jangan menukar al-wariqa bil waraqi. Jadi bil waraqi, jangan kamu tukar, jangan kamu jual perak dengan perak. Ila, boleh tukar kecuali bimislan, ya mislan bimislin, sama, sebanding, selevel, setara, sekufu. Berat, beda bentuk, beda jenis, maka itu adalah riba. Wala tusifu ba'doha ala ba'din, dan jangan kamu tambah sebagian atas sebagian yang lain. Ya, wala tabi'u minha, dan jangan kamu berjual minha, darinya tuhnya kembali ke apa yang di atas, emas dan perak. Ya, goiban binajidi, goibnya ataupun hadirnya. Maksudnya apa goib atau hadirnya? Maksudnya goib itu tunda, utang ya. Maka kalau mau jual emas dengan emas, ya kalau tidak sebanding, walaupun dia tunai, ya, tunai maupun cicil, ya, tunai maupun tempo utang, tidak boleh kalau tidak sebanding, kalau tidak selevel. Ya, yang goib maksudnya yang kredit, yang hutang seaja itu tidak boleh. Yang hadir ataupun yang cash juga tidak boleh. Kenapa? Karena tidak selevel. Kira-kira paham nggak maksud Bapak sekalian? Sebelum saya lanjutkan ya, paham tidak? Halo, paham Bapak Ibu? Kalau paham saya mau tanya, paham tidak? Belum di mana? Belum pahamnya di mana? Emas tidak boleh sama emas.
Kan biasanya dia harganya sama. Ya, contoh saya kasih contoh. Ibu punya cincin, punya kalung 5 gram. Ya, mau ditukar sama saya. Jadi tidak boleh ditukar punya ibu dengan punya saya. Ya, kalau beda jenis, beda berat, beda kualitas, tidak boleh ditukar. Karena misil bimislin, sebanding harus sama-sama sebanding, semisal dengan semisal. Nah, 5 gramnya harus juga dengan 5 gram lagi, kalung dengan kalung lagi, kualitas nomor satu lagi, 24 karat lagi. Kalau beda saja, maka itu tidak boleh, itu namanya riba. Jelas ya? Oh ya. Jelas ya? Ya, paham. Tapi kalau mau menambahkan selisihnya gimana, Pak? Tidak boleh, itu namanya tidak pernah ada selisih kan, berarti kan tidak sama. Tapi maksudnya mau memberikan selisihnya dalam bentuk uang tunai itu nggak bisa? Tidak boleh, berarti kan ada tambahan, kan riba tambahan. Menurut hadis tidak boleh. Jelas ya? Secara sanad hadis sahih. Cuman makanya kita periksa kalimat pertanyaannya sebelum saya lanjut, paham tidak? Yang lain paham nggak? Halo? Kalau cincin dan kalung itu beratnya sama 5 gram boleh ya Pak Ustadz? Tidak boleh, cincin dengan kalung beda. Bentuknya beda. Kan harus seimbang, selevel, sama, sekufu, setara. Yang nama setara itu tadi, beratnya harus sama, bentuknya harus sama, jenisnya harus sama, kualitas harus sama. Karena kalimatnya adalah misla bimislin, sama dengan sama. Kalau cincin dengan kalung jelas beda kan? Jelas Bu? Jelas Berarti samanya dalam bentuk fisik. Maksudnya? Sama. Ya, semuanya sama fisiknya. Ya, sama. Cincin dengan cincin, jadi bukan nilainya. Bukan nilainya. Nilainya harus sama, nilainya sama 5 gram. Tadi. 5 gram dengan 5 gram. Bingung nggak? Iya. Paham ya? Pertanyaannya, ada tidak transaksi seperti ini? Ada tidak? Kalau misalnya ibu punya cincin 5 gram, saya punya cincin 5 gram, sama-sama bentuknya, sama-sama cincin, sama-sama kualitasnya, sama-sama berasa, sama-sama jenisnya, ngapain ditukar? Jelas ya? Halo? Iya, benar. Ngapain ditukar ya? Ngapain ditukar kan? Iya, benar sih. Ngapain ditukar? Ngapain ditukar ya? Artinya, ini namanya riba fadl, riba dalam hal jual beli. Ya. Nah, riba fadl adalah riba yang dibolehkan, bukan riba yang haram. Karena dalam hadis yang lain, riba riba yang diharamkan adalah binajasi, binasiah. La riba ila binasiah. Hadis Bukhari itu. Tidak ada riba yang diharamkan kecuali binasiah, dalam simpan pinjam, bukan dalam jual beli. Riba, definisi riba adalah bertambah. Yang namanya penjual nyari tambahan nggak Bu? Pak? Nyari tambahan, untung. Nyari untung kan? Nah, untung itu tambahan. Namanya dalam secara bahasa riba. Nah, itu dibolehkan kalau yang dalam jual beli boleh. Kenapa? Buka ayatnya Al-Baqarah 275. Silakan buka. Al-Baqarah 275 Pak. Silakan buka. Silakan buka, udah ketemu. Boleh baca ayatnya apa? Coba boleh dah baca dah. Al-Baqarah 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena stop. Orang pemakan riba tidak bisa berdiri tegak. Kenapa? Dia berdirinya seperti orang kemasukan setan. Ya, kenapa? Karena dia memakan riba. Tidak jelas pendiriannya. Seperti orang kerasukan. Lanjut Bu.
Disebabkan kenapa? Kenapa sebabnya? Terus Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka disebabkan mereka berkata, terus sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. orang-orang itu nih, orang kafir dulu nih, kafir jahiliyah ini menganggap jual beli sama seperti riba. Mereka menyamakan jual beli dengan riba. Padahal jual beli dengan riba sama tidak? Ya, hal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Artinya jual beli dengan riba sama atau beda? Berbeda. Nah, Berbeda. Beda. Mereka menyamakan. Ini jual beli dengan riba sama. Contoh, mereka berpikir waktu dulu begitu nih. Saya beli motor, ya, dengan harga 10 juta. Ya, saya dengan cara cicil. Kalau cash harganya kan 10 juta. Ya, karena saya bayar cicil diangsur 1 bulan 1 juta selama 15 bulan, total 15 juta. Jelas sampai sini? Maka saya berarti kan belinya 15 juta ya. Nah, bedanya apa? Contoh kedua, harga motor 10 juta. Ya, saya pinjam uang 10 juta. Beli motor, cash. Saya bayar ke yang pinjam tadi sebanyak dicicil selama 15 bulan, 1 bulan 1 juta, 15 juta juga. Kan sama. Bedanya apa? Kata mereka. Jelas ya? Jelas tidak? Mereka menyamakan jual beli dengan riba. Jelas beda. Yang pertama dia transaksi jual beli, yang kedua transaksi simpan pinjam. Betul? Jelas Bu, Bapak Ibu? Jelas tidak? Halo. Berarti Ustaz, secara nilai itu boleh jadi sama, tetapi niatnya saja sih yang berbeda berarti. Niat dan cara. Niat dan caranya yang berbeda. Iya. Nah, tapi kalau jual beli seperti itu, ada nggak jual beli seperti tadi yang emas dengan emas harus imbang, sampai dijual, sampai ditukar, sama bentuknya? Ya. Iya. Jelas ya. Berarti secara sanad tapi matanya guncang. Bertentangan dengan Al-Baqarah 275. Ini mah bukan apa namanya, nggak ada transaksi seperti itu. Kalau namanya jual beli pasti ada riba. Betul nggak? Itu harganya Mas katakan 5 gram, harga berapa sekarang? Berapa? Katakan 1 juta. Berarti kan 5 juta Ibu ya. Dijual kepada saya penjual emas. Saya nyari untung boleh nggak? Boleh nggak? Biasanya ada potongan kan? Ada. Boleh nggak? Boleh, nyari untung. Jelas. Ini kan saya mau tanya, ini jual beli atau simpan pinjam? Jual beli. jual beli. Jual beli. Kalau jual beli maksudnya apa? Riba Boleh. bukan? Karena yang diharapkan adalah la riba illa finasiyah. Tidak ada riba kecuali di simpan pinjam. Ini bukan simpan, ini jual beli. Maka boleh. Jelas Bu? Pak, jelas? Jelas. Jelas apa bingung nih? Hati-hati nih, jangan sampai bingung ya. Ini udah ada pertemuan yang 5 kali jadi Pak, ya, Pak Ustadz, ya. Silakan. simpan pinjam itu yang dimaksud ribanya itu yang mana ya Pak Ustadz? Ya, Ibu beli motor 10 juta, nggak punya uang kan? Pinjam sama saya 10 juta, Bu. Ibu beli motor sama si A, pinjam uang ke saya 10 juta. Paham? Saya kasih 10 juta. Uangnya dipakai beli motor harga 10 juta. Nah, Ibu kan bayar ke saya, nyicil kan? Halo? Iya, Mau ya, bayar ke saya, mau cash ke bayarnya, mau cicil ke, saya bisa minta kelebihan. Entah 1 juta, entah 2 juta, Ibu jadi 10 juta. Saya minta lebih, minta lebih. Nah, kelebihan itu riba namanya. Karena apa? Ibu pinjam sama saya. Nggak ada bukan transaksi jual beli. Jelas ya? Bisa dibedain? Yang utama berarti akad simpan pinjamnya itu ya Pak Ustadz? Yang dimaksud pinjam. ribanya tadi. Oh, Iya, betul. Artinya kalau Ibu pinjam uang, sejumlah uang, maka pintu riba sudah terbuka lebar. Bisa tidak masuk ke dalamnya, bisa masuk ke dalamnya.
Setidaknya ibu telah membuka pintu riba telah dibuka. Kenapa? Peluang terbesar riba yang diharapkan itu terjadi di pinjaman. Jelas ya? Ya, insya Allah jelas. Jelas ya? Nah, jangan sampai ibu niat dia transaksi jual beli tapi ternyata pinjaman. Yang sering saya contohkan adalah, ya, ibu beli motor Honda. Ya, bayar kemana? Halo? Ke leasing. Kebanyakan bayar ke leasing kan? Ya. Harusnya kan ke Honda langsung ya? Ya. Berarti kan secara nggak langsung leasing ini tangan ketiga kan? Pihak ketiga kan? Ya. Apa niatnya? Pinjam uang. Ya. Apa niatnya? Pinjam uang apa jual beli? Kalau misalnya leasing bertindak sebagai contoh nih, ibu beli motor Honda kan? Saya sebagai leasing nih, katakan FIF lah katakan. Saya membeli motor ke Honda seharga 10 juta. Berarti kan motor milik saya dong. Ya. Baru saya jual ke ibu dengan harga 5 juta cicit, boleh nggak? Boleh. Boleh kalau itu halal, Pak. Yang nggak boleh, ibu beli motor ke Honda, ya uang nggak punya, uangnya dari saya nih. Gila ke saya. Ya, kebanyakan mereka bekerja sama tuh perusahaan leasing dengan perusahaan pabrikan ya. Bisa dibedakan? Maka ini tidak masuk. Tidak masuk. Jadi boleh, bukan hadisnya lemah, nggak bisa dipakai. Barang bagaimana kesimpulannya? Boleh. Oh, boleh. Nggak sama boleh. Ibu mau tukar cincin dengan gelang, boleh nggak? Boleh. Kalau sama ngapain ditukar ya, Bu ya? Ya kan? Ngapain ditukar kalau sama gitu kan? Jelas? Halo, jelas ya? Ya, silakan. Suara pada kemana nih suara ini? Paham nih, jangan-jangan salah, nggak paham. Ini ada 3 orang nih. Siapa nih yang mau nanya Bu Juli? Siapa dulu, Bu? Bu Ayu, tanya nggak? Ya, Bu Ayu Mustika, sampai sini Bu Dewi, habis ini Bu Eli, Bu Eli ya. Silakan. Iya. Yang lain sempat di mute terlebih dahulu ya. Bu Ayu silakan. Yang lain tolong ikut dulu ya, biar suara kedengarannya, biar tidak feedback. Silakan Bu Ayu. Suaranya nggak terdengar Bu Ayu. Suara nggak kedengeran Bu Ayu. Baik, Bu Dewi silakan. Ya, Bu Dewi silakan. Terima kasih Bu Juli. Ini Pak Ustadz, kalau kita mau tuker atau jual beli emas di toko emas gitu, yang pernah saya dengar itu kita harus selesaikan dulu akadnya ya. Misal kita mau kita punya cincin 5 gram, terus kita mau beli yang 10 gram misalnya, kita harus selesaikan akad untuk jual dulu, baru nanti selanjutnya uang diuangkan, baru setelah itu uangnya buat beli kalung gitu ya Pak Ustadz. Ya. 2 kali kerja Ibu ya? Ya kayak gitu ya Pak Ustadz, ya betul ya? Iya, betul. Tapi 2 kali kerja kan? Ya nggak apa-apa kan, masih satu tempat itu. Betul. Jadi kalau mau tadi kalau cari amannya, Ibu punya cincin 5 gram, pengen tuker gelang. Ya kan nggak boleh tuh, karena udah beda kan? Maka dijual dulu cincinnya 5 gram, dapat uangnya, belikan gelang. Silakan. Ya, Itu boleh. boleh ya Pak. Cuma tapi jadi 2 kali kerja nggak masalah. Tidak masalah. Yang lain silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Satu lagi Pak Ustadz, Ya. yang tadi Al-Baqarah ayat 25, orang-orang yang makan harta riba itu tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdiri orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Nah, mohon penjelasan saya ini maksudnya kenapa Allah mengharapkan atau memberikan seperti itu gitu maksudnya. Jadi itu Ya. kenapa gitu? Iya. Itu perumpamaan itu namanya majaz ya. Allah sering memberikan perumpamaan agar kita bisa mencerna dengan jelas. Oh, maksudnya begini. Orang beriman diumpamakan dengan binatang berternak, orangnya namanya yang kerja yang binatang ternak Gembala. Allahu Akbar. Gembala. Orang beriman diumpamakan seperti pengembala.
orang kafir diumpamakan seperti binatang ternaknya. Agar bisa mengambil pelajaran, oh begini maksudnya. Orang beriman itu, dia orang yang pengembala itu kan punya akal, punya mata, punya telinga, punya gitu kan. Sedangkan kambing punya mata juga, punya telinga juga. Karena nggak dipakai, mata dia jadi hanya dipakai untuk melihat hijaunya rumput. Oh ini makanan, bukan makanan. Tidak bisa melihat kebenaran. Itu perumpamaan-perumpamaan yang Allah berikan pelajaran buat kita. Nah sekarang Allah memperumpamakan orang pemakan riba seperti orang gila. Perhatikan saja Bu, orang-orang yang sekarang kerjanya rentenir dah, pemakan riba. Gak pernah puas tuh orang, gak pernah kenyang tuh kan seperti orang gila ya. Ngomongnya tuh kadang-kadang ngaco. Perhatiin aja, pernah ketemu gak orangnya Bu? Orang-orang pemakan riba, hidupnya gak tenang, kayak orang gimana ya? Gak punya arah, seperti orang gila. Gimana sih orang gila kan gak punya arah kan, mau kemana gak jelas. Apa yang diucapkan dengan apa yang dipikirkan itu berbeda, itu orang gila. Maka jangan sampai kita yang ngaku beriman sebagai pemakan riba. Maka kan sama seperti mereka, itu hanya perumpamaan. Orang yang memakan riba seperti itu tuh nanti kelak seperti itu. Jelas ya Bu Dewi? Ini maksudnya ketika dia masih hidup atau nanti setelah dibangkitkan? Sejak masih hidup bahkan apa dibangkitkan nanti. Dari semenjak dia memakan riba sampai nanti dibangkitkan, kalau dia nggak tobat, besar, berat sekali. Nah dia akhir, dia seperti orang yang jalannya gontai itu. Orang kita jalan saya nggak bisa belum selamat, nih gontai jalan. Ya, dan terlihat pada saat di dunia ini udah sudah kelihatan. Ya, coba nanti kalau orang-orang orang-orang yang suka bang keliling ya, lihat orang-orang. Ya, rata-rata hubungannya kasar, terus apa ya? Ya begitulah orang gila gimana sih? Ya seperti yang kita orang gila gimana ya? Sama seperti itu. Jadi hanya perumpamaan. Jelas Bu Dewi? Iya Pak Ustadz. Terus kemudian kalau kita sebagai nasabah nih Pak Ustadz, ya mau nggak mau ya, karena kalau kayak gaji gitu kan ditransfernya ke bank yang konvensional, dan kan pasti ada bunganya. Apakah kita bisa disebut sebagai bagian dari pemakan riba ya Pak Ustadz? Baik, kan kita sudah pernah bahas bahwa sepakat yang namanya riba itu haram, riba nasia ya, itu haram. Yang belum sepakat kan bunga bank ini termasuk riba atau tidak kan gitu ya, masih ingat ya? Bunga bank ini termasuk yang haram, termasuk riba atau bukan? Ini berbeda pendapat, terbelah ulama di sini. Yang mengatakan haram dengan dalilnya, yang mengatakan tidak haram juga dengan dalilnya. Ya, dengan dalilnya. Maka saya gimana nih? Saya di tengah Bu. Saya berada di tengah. Bisa jadi haram, bisa jadi tidak. Haram bila memenuhi 4 syarat ini yang saya sebutkan. 4 syarat yang terjadi pada riba jahiliyah. Sifatnya apa nih? Ini pinjaman ya, bukan ini ya, bukan jual beli simpanan. Pinjaman. Yang pertama, kalau kita minjam bunganya berat, bunganya besar, maka ini haram. Yang kedua, bunganya nggak besar sih, tapi sifat terpaksa. Sifat terpaksa gimana? Karena nggak enak, ada kita mengikuti syarat-syaratnya. Karena kelemahan, jadi karena kita nggak enak, karena posisi kita lemah, jadi kita mengikuti syarat-syaratnya. Jadi terpaksa. Yang ketiga, bunga berbunga. Dari bunganya berbunga lagi. Yang keempat, untuk konsumtif. Ya, maka kalau ada keempat hal ini, bisa jadi haram. Nah, pertanyaannya, pada saat ibu meminjam ataupun dapat gaji, termasuk 4 hal ini enggak? Pada saat ibu dapat gaji dari kantor, kan ibu tidak ada niat untuk ke sana kan? Kondisinya kan begitu kan? Ya kan? Maka bahasanya begini, hindari yang bisa dihindari. Kalau tidak bisa menghindar, apa boleh buat? Hindari yang bisa tidak. Contoh, katakan contoh bunga bank haram, contoh saja. Katakan bunga bank haram. Saya komitmen dengan 4 hal ini, 4 sifat ini. Katakan saja haram. Maka
Yang bisa saya hindari. Contoh, sekarang ada yang namanya program bank yang nama ITOL, betul nggak Bapak Ibu? Ya. Betul nggak Pak Ustadz? Betul ya? Bisa hindari nggak Ibu? Tidak bisa. Bisa nggak hindari? Saya bisa hindari. Karena saya bisa menghindari, kenapa? Saya nggak punya mobil. Berarti saya bisa menghindari kan? Ya, maka hindari. Tapi kalau tidak bisa dihindari, apa boleh buat? Kecuali ibu memilih lebih lewat jalan biasa. Paham, Bu? Apalagi punya beli rumah KPR ya? Betul nggak? Beli rumah KPR itu bisa dihindari nggak? Bisa. Bisa, dengan cara cash Ibu ya? Bisa Bu? Bisa nggak? Kalau bisa dihindari, jangan beli rumah, kontrak. Kalau bisa dihindari. Kalau nggak bisa dihindari bagaimana? Dan sekarang saya masih kontrak. Ya, saya sekarang masih kontrak. Ya, apalagi? Kasih contoh. Ada lagi nggak? Yang bisa Ibu hindari. Yang tidak bisa, apa boleh buat? Kita nggak bisa menghindar. Kenapa? Ada dalam hadis yang lain, akan datang suatu masa, kamu tidak bisa terlepas dari riba. Walaupun berusaha melepaskan diri, kamu akan terkena dengan debu-debunya. Dengan debu-debu riba. Bisa dipahami, Bu Dewi? Insya Allah bisa. Tinggal pilih nih, oh ini saya bisa hindari nih. Saya nggak perlu namanya kartu kredit, saya nggak perlu nih. Harus pakai. Tapi yang namanya rekening bisa dihindari nggak? Nggak bisa dihindari. Masa mau kayak wesel lagi? Yang bisa hindari. Bingung ya? Nah, maka kalau nggak bisa hindari, ya kita berserah diri pada Allah. Jelas? Nah, jangan coba-coba nih. Jangan gaya hidup diikutin. Ya, gaji baru 5 juta, 10 juta beli mobil. Itu yang namanya nantangin. Udah tahu kan dia beli mobil 10 juta, gaji kan nggak sanggup, pasti cicil kan. Ya. Udah paham yang namanya cicilan mobil motor itu, prosesnya ribawi. Betul nggak sih? Betul nggak? Prosesnya kan riba pinjaman ya, bukan beli kan. Yang namanya leasing kan dia pinjam uang kepada kita, bukan jual beli kepada kita. Ya. Gaya hidup itu rutin beli. Akhirnya apa? Dengan cara percayalah. Kebanyakan tidak sampai tuntas, tengah jalan magol tuh. Betul. Yang udah ngalamin sahabat. Ya, tengah jalan pasti magol tuh. Ada aja masalah. Biasanya awal-awal tuh lancar tuh, biasanya. Tapi kan tidak pernah tenang. Seperti tadi orang gila kan, tidak tenang hidup. Jelas Ibu, Bapak? Ada lagi ya? Baik, silakan yang lain. Baik, Ibu Eli Nurfida jadi mau bertanya, nanti setelah itu baru Bu Tanti ya. Iya, Ibu Eli mau bertanya. Baik, Bu Tanti silakan. Silakan Bu Tanti. Bu Tanti. Halo. Halo, Ya, Ustaz, mau tanya. jangan Semisal kita jualan emas, mau dong kita mau untung. Lalu semisal harga emas itu 1 juta, kita mau ambil untung 10%, jadi 1.100.000. Terus karena konsumennya itu tidak punya uang cash, dicicil lah 10 kali. Itu hukumnya seperti apa? ya, Termasuk riba apa enggak? ya, nggak boleh ya. Cicil nggak boleh emas. Karena harga emas, contoh harga emas 1 juta. Dicicil 10 kali harganya 110.000 juta. 110 Ya. Nah, pada pertanyaan saya, Ya. pada saat emas itu kapan diberikan pada satu nas atau pada cicilan pertama? Pada cicilan pertama. Baik. Ini pada cicilan pertama orang sudah bayar 110.000. Dia pulang bawa emas. 10 Ya. bulan kemudian baru lunas tuh. Pertanyaan saya, Ya. udah berubah belum harga emasnya? Harga emas udah berubah belum? Berubah. Ya, sudah. Ya. Untuk emas dilarang untuk dengan cara cicilan.
Ya, tadi kan goib dilarang. Goib itu artinya itu cicil ya. Nah sekarang banyak nih di bank-bank konvensional ya, bank-bank syariah mandiri kadang-kadang ada gitu ya, jual beli Iya. emas. Ya hati-hati ya. Lebih baik begini kalau mau cicilan. Kan sekarang ada emas yang kecil-kecil ya, yang mini-mini ya. Iya. Ya mending cicil begitu. Saya punya duit 100.000 beli dong emas yang berapa on, gitu kan? Oh iya. Boleh, udah banyak, udah ada 1 gram nih, tuker 100 gram. Lebih aman begitu. Jadi juga dapat keluar uang, dapat barang. Jelas Bu? Oh gitu. Iya iya. Ah, Kalau misal barangnya diberikan setelah cicilan terakhir, setelah lunas, ya apalagi Bu, si pembeli yang berasa dirugikan. seolah dia nabung gitu, nggak boleh juga. Nggak boleh, karena nabung tadi untuk harga hari ini. Sedangkan diberikan pada saat harga 10 bulan ke depan. Udah beda harga. Emas itu jangankan 10 bulan. 1 hari udah beda. Salam Bu Mei. Oh, gitu. 1 hari Jadi udah beda kan? berarti Ya. Kenapa Bu? Jadi berarti akad hari ini harus selesai dengan hari ini, begitu ya kan? Betul, hari selesai lagi. Beda waktu udah beda. Bahkan ibu tinggal pulang saya udah beda harganya tuh. Ya, maksud cepat sekali apa perbedaannya. Jelas? Iya. Walaupun mungkin harganya itu standar mungkin sampai bulan ke-10, misal masih standar seperti itu juga tetap tidak diperbolehkan ya Tan? Iya. Nggak boleh, walaupun katakan harga kita nggak bisa seperti ini hanya sekedar apa kira-kira kan anasir, Iya. memperkirakan. Kepastian belum tentu, itu nggak boleh. Emas perak cash and carry. Oh ya, paham. Ya. Baik, Jazakallah. sama-sama. Ada lagi? Baik, Pak Romi jadi bertanya. Jadi Bu Juli, Assalamualaikum. Kedengaran nggak Ustadz? Salam. Ustadz, kalau misalnya invest itu jatuhnya saya simpan meminjam atau jual beli ya? Misalnya Yang mana? invest, misalnya ada orang pengen jualan kambing misalnya 100 kambing. Saya invest misalnya Ya. 20%. Jadi saya pinjemin 20 juta. Nanti hari Idul Adha keuntungannya kita 40-60% gitu. Berarti kan saya nambah tuh, berarti dapat keuntungan. Nah, itu transaksi jual beli Iya. apa transaksi pinjam meminjam itu, Ustaz? Iya, itu namanya jual beli ya, jasa ya. Jadi namanya berserikat ya, bersekutu. Ibu modal, dia sebagai pengelola. Ya. Nah, yang jadi masalah kok ada keuntungan di awal, Pak. Garansi keuntungan. Namanya memang jual beli pasti untung. Ya, Bapak naruh uang sekian nih, untuk modal kambing katakan. Kan dijualnya untuk hari raya kurban kan. Nah, betul. Pertanyaannya pasti untung. Belum tentu. Nah, ini namanya gambling, Pak. Agar apa? Agar yang punya modal menggelontorkan dananya, dikasih janji yang janji muluk. Ya, dalam Islam itu nggak boleh begitu. Yang namanya berserikat, oke, kamu bermodal, saya pengelola. Ya. Maka keuntungan berapa persen nih? Mau 70-30, Ya. ya 60-40, terserah. 45-55, 50 terserah. Ya. Ya, yang penting ada keridoan. Iya. Ya, kapan dibaginya? Tadi pada saat ada keuntungan, baru dibagi sedangkan porsinya. Ini untungnya belum. Ya, untungnya belum, tapi sudah menjanjikan. Ini nggak boleh. Contoh, saya investasi ke si A, katakan 100 juta untuk diusahakan kambing atau sapi. Ya sekarang atau tahun kemudian tuh dijual ya pada saat hari kurban. Ya, saya naruh uang dari sekarang tuh. Ya, padahal keuntungannya belum dijual. Ya, tapi udah bisa ngasih profit ke saya. Pertanyaannya profit dari mana? Enggak profit, Ustaz. Enggak, nanti hasilnya di hasil akhir itu untung ruginya kita bagi 70-30 misalnya. Enggak dari sekarang, enggak. Itu boleh kalau Hasil akhir.
Kalau itu boleh Pak. Dari Di hasil keuntungan akhir ya, nanti iya. setelah penjualan, setelah dipotong biaya produksi, Betul. Ya. ya ada keuntungan dibagi sesuai dengan porsi. Itu boleh, namanya berserikat. Itu boleh, namanya Oke. musyarakah ya. Iya. Boleh. Oke. Boleh Pak kalau begitu. Tamam, Jelas, tamam. ya? Syukran, Tapi syukran. nanti dibagi setelah dibagikan akhir, ya. porsi sekian ya, 70, 30, 60, 40, 50. Yang terserah porsinya berapapun, Iya. tapi dibagikan aja pada kalau saat ada keuntungan. Ya. Ya, Perjanjiannya tapi ada namanya katib seorang penulis. Iya. Ya, ditulis tuh perjanjiannya. Ya. Ya, ada orang ketiga, kalau sekarang mah namanya notaris gitu ya. Notaris. Agar apa? Agar saling menenangkan. Ya. Saling menenangkan ya. Ya, Baik, jazakallah yang khair. lain silakan. Masya, silakan. Oh ya Ustaz, itu yang terkait dengan jual beli valuta asing itu gimana Ustaz? Bagaimana kasusnya Pak? Bagaimana prakteknya? Itu kan misalnya jual beli valuta asing itu kan rupiah terhadap dolar lah ya. Misalnya dibeli itu kita beli misalnya itu 16.000, kita membeli ini orang ya ke penjual itu 16.000. Terus kalau kita menjual ke tempat valuta asing itu lebih murah tuh biasanya. Katakanlah itu 15.000 jadi selisih 1.000 misalnya gitu Ustaz. Itu gimana tuh Ustaz? Bisa berefek ya? Ada. Bukan, yang valuta asing, mata uang asing. Oh, mata uang asing. Jadi Iya. Maksudnya lihat perkembangan dolar berapa, rupiah berapa. Iya, Yang bersamaan adalah dengan saham. Saya mau tanya. Orang yang bekerja sebagai penjual, ya, katakan saya punya teman Pak, si X katakan, si A namanya. Dia pedagang mobil bekas. Atau pedagang properti lah. Pedagang mobil bekas, ada gampang pedagang apa, motor bekas, mobil bekas. Si A ini karena dia pekerjaannya sebagai pedagang mobil, pertanyaannya dia paham nggak dengan kondisi mobil yang mau dibelinya atau yang mau dijual? Paham nggak? Ada yang paham, ada yang nggak paham lah. Nah, kalau dia menguasai benar-benar pekerjaannya, Ya. bukan gambling, gambling. Emang pekerjaan di situ. Bahkan pada saat Pak Irfan saya mau jual mobil, dia tahu tuh. Ini mobil kayaknya bukan bekas tabrakan. Baru ngeliat doang atau baru denger suaranya doang, kayaknya mobilnya pernah di ini nih. Paham ya? Karena Pak, dia sehari-hari kerja di situ, dia paham sekali. Atau Pak Irfan baru beli mobil second katakan. Misalnya, Pak Irfan berapa beli mobilnya? Ya, beli mobil 100 juta. 100 juta. Tipu kamu. Kok ketipu gak? Karena saya nggak ngerti kan? Dia paham. Nih Pak, ininya gini, nanti ini Pak. Dia paham. Jelasin secara detail. Kenapa? Dia bidangnya di situ. Nah artinya, pada saat dia mengambil keputusan, ada orang jual mobil. Ya. Kan dia paham. Mobil yang dibeli itu murah atau tidak. Menguntungkan dia atau tidak. Profit atau tidak. Nah pertanyaan saya, orang seperti ini gambling atau tidak? Tidak. Tidak. Nah ini yang dimaksud Pak. Tapi kalau coba baru mau coba untuk ngeliat orang yang jual mobil enak-enak aja gitu. Coba mau masuk jualan mobil, orang nggak punya pengalaman. Yang ada habis kan. Nah begitu pula di valuta asing, di bursa efek, bursa saham. Kebanyakan yang trading itu begitu Pak. Ikut-ikutan. Ya dikasih janji manis tuh. Ya dilihat dikasih pengarah begitu segala macam. Ya tetap kalau dia bukan bekerja di sana, banyak khawatirnya rata-rata mereka bermain gambling. Bermain gambling, makanya saya menghindari itu. Bukan berarti haram ya. Ada beberapa orang yang memang bidangnya di situ. Memang bekerja di situ, bukan berarti haram. Ada peluang terjadi keharaman besar sekali dibanding halalnya. Itu Pak Irfan, jadi kami ya. Berarti kalau saya simpulkan Ustaz, ada misalnya katakanlah dalam satu transaksi itu ada satu kasus yang sama, boleh jadi untuk seorang itu halal, kasus yang ini boleh jadi untuk seorang itu juga menjadi jatuhnya haram gitu ya. Betul. Jadi tidak bisa kita samaratakan transaksi. Tidak bisa meratakan. Haram begitu ya. Betul. Karena yang satu gambling, yang satu dengan ilmu. Iya. Yang lain. Ada lagi? Sama-sama. Cukup? Kita lanjut. Ustaz,
Ya, jangan. Kalau misal kita mau, halo, Ya, halo, siapa nih Bu? Halo? Bu Juli nggak? Saya Bu Juli. Bu Tanti silakan. Bu Tanti silakan. ya. Nah, kalau misal kita mau umroh haji, kadang Ya. kita kan tukar dengan halal itu Tukar apa? bagaimana tuh? Tukar dengan apa? Rupiahnya ditukar dengan real. Oh, tukar dengan real. Iya. Iya, boleh Bu, boleh, nggak masalah. Jadi kan ini makanya saya bilang tadi, kok bisa beda ya nilai uang di negara lain dengan negara kita, kok bisa beda ya? Nggak tahu bedanya apa gitu. Walau alam ya. Kalau dulu kan dinar dengan dirham gitu. Iya. Apa karena nggak ngerti yang beda itu apa gitu kan? Makanya banyak sebagian besar yang namanya mata uang itu ribawi. Apa dimaksudkan sama seperti sihir? Ini uang rupiah dengan uang dolar sama-sama alat tukarnya sama, bahan bakunya sama, kok harganya beda? Ya, uang 10.000 dengan uang 100.000 sama nggak bahan bakunya? Dan bakunya kemungkinan Sama. Kok harganya beda ya? Iya. Ini secara langsung kita kena sihir nih. Iya. Ya, kena sihir. Orang bahan bakunya sama, kalau bisa beda harganya gitu kan? Itu sama mata uang kita. Berbeda lagi dengan mata uang lain. Terhadap dolar saja. Jauh sekali ketimbangan. Satu lembar uang dolar mereka bisa dibelikan banyak benda di benda-benda kita nih. Makanya bisa ditukar dengan minyak, dengan nikel, dengan batu bara. Dengan hanya modal yang kecil sekali. Nilai-nilai uangnya. Ya, sedangkan kita harus menjual aset-aset negara kita. Ini kan kerasian namanya. Iya. Itu ya. Tapi kalau kembali ke dinar dirham, aman tuh. Harga dinar di sini sama dengan dinar di sana. Ya sama. Zaman dulu di satu dinar dapat berapa ekor kambing. Zaman sekarang juga sama. Tidak ada perbedaan karena mengikuti zaman. Ya, cuma sayangnya orang-orang yang seperti ini dianggap orang-orang yang ya walau alam ya. Dianggap tanda kutip. Banyak orang yang nggak suka gitu ya. Makanya senang kembali ke dinar dirham. Kapan itu ya terjadi gitu ya. Kalau bisa uang. Langsung ya. Iya. Jadi kita dengan real, dengan ringgit, dengan dolar ya kita nggak punya kuasa. Sebenarnya itu nggak boleh. Kenapa? Kok bisa beda gitu ya? Apa yang bisa dia bikin beda itu apa? Karena warna hijau. Kita bikin hijau aja kalian samain dengan dia. Ya kan? Kok bisa beda gitu? Lalu, baik. Ini politik ya. Iya. Makasih Pak. Terus sama ada lagi silakan Bu Dewi. Ya, baik. Kalau ini Pak Ustadz terkait dengan kalau dengan sistem hedging atau kontrak forward gitu Pak Ustadz, jadi misalnya saya perlu sebulan akan datang itu perlu dolar, misalnya $5.000 gitu ya. Nah, dolar saat ini kan 15.000, taruhlah ya, 15.000 satu dolarnya. Nah, karena saya takut ketika nanti satu bulan yang akan datang dolar itu akan naik, kan biasanya uang kita juga lemah ya, sehingga saya perkirakan akan naik nih sebulan lagi di 17.000. Nah, sehingga saya ada sekarang ini kan sistem kayak kontrak forward gitu Pak Ustaz, jadi ngunci nilai gitu kan, sehingga nanti walaupun sebulan lagi saya perlu, saya tetap bisa beli harga 15.000 walaupun di pasar 17.000, tapi itu ada fee-nya juga yang harus saya bayar. Nah, seperti itu gimana Pak Ustaz? Gambling namanya. Sama dengan gambling ya. Jadi gini. Apa? Pak Ustaz? Ya, jadi sama dengan riba. Jadi gini. Saya punya beras. Bu, kalau ingin beras harga murah dari saya dengan kualitas premium dari saya, Ibu setor uang ke saya. Ini kejadian pertama kali di Madinah. Kalau di Madinah itu ternyata transaksinya uang dulu baru barang menyusul. Ya, tapi seperti tulis. Ya, makanya di sini ada hari kita ada nih, ada barang-barang yang harus cash and carry. Ya tadi emas dengan perak ya, emas perak, tentunya ada garam, ada kurma, ada lagi banyak nanti ya. Ada kurma, ada syair, gandum, bahan makanan pokok Bu. Bahan makanan pokok yang ada di kebutuhan masyarakat. Bu Dewi, kalau misalnya Bu Dewi mau harga beras sekarang ini kan, katakan saya jualnya per 10 ton.
Ya, per 10 ton 40 juta Bu Dewi. Ya, tapi saya nggak bisa jamin 10 ton nanti harganya bisa sama atau tidak. Ya, sama nggak? Maka kalau gue pengen ngunci sih sekarang dikasih juga saya 40 juta, harga tetap sama. Pertanyaan siapa yang mengendalikan pasar? Ya, jadi bukan di teror dengan ketakutan itu kan. Dan ketakutan khawatir harga naik, padahal belum tentu. Karena mereka orang yang mengatur semua perputaran harga pasar. Kapan harus naik, kapan harus, mereka semua yang ngatur. Kita jadi alat yang diatur. Sehingga kita berpikir apa? Ya dunia ulang. Daripada harganya naik, mending sekarang saya kunci. Akhirnya kita menyerahkan harta sekarang. Padahal dalam kumisop ada barang, ada uang. Selesai masalah. Dari dulu gak pernah ada masalah. Ya, malah justru makin berkembang teknologi malah banyak masalah. Zaman dulu simpel Bu. Satu ekor ayam bisa ditukar berapa beras, berapa liter beras, berapa kilo beras. Enak. Yang penting cash and carry. Sama-sama senang gitu. Kalau sekarang ibunya menyerahkan harta sekarang dana. Kunci tadi silakan kunci. Kan dalam hati kan tetap aja kan, yang aku uang bisa dipakai buat yang lain kan itu ya. Paham nggak? Ya, jadi kalau kita ikut mereka kapan kelarnya nih? Makanya Nabi nggak pernah mau ikut aturan orang Yahudi. Kita fokus aja pembenahan diri. Sejak kita merdeka. Gitu. Maka sekarang saya nggak usah lah intinya tuh ketakutan apa sih? Ketakutan karena harga naik kan ibu ya? Saya gitu Pak, atau prediksi kan kita bisa prediksi Pak Ustadz kira-kira kejadian kita lagi mungkin ekonomi kita lagi buruk itu kan biasanya rupiah juga makin buruk turun kan. Ada nggak yang prediksi Bu 2023 akan mengalami apa namanya itu krisis moneter ya apa namanya? Iya, global. Apa namanya terjadi nggak? Resesi dunia terjadi nggak sekarang? Bisa saja Ibu ya? Ya, alhamdulillah biasa aja. Karena mereka menebarkan teror, ketakutan agar resesi terjadi sebelum terjadi resesi. Ya, kan pedagang pinter Bu, pedagang Bu, ini kalau nggak beli sekarang, nanti ditulis ya, tahun depan harga naik, harga naik. Padahal apa? Ya mereka yang ngatur-ngatur sendiri. Ya, ya, makanya kan namanya apa ya? Bahasa marketing ya. Intinya supaya ibu lebih cepat-cepat transaksi. Saya emang nggak terpengaruh dengan gitu-gitu karena sudah paham permainan mereka. Ya Bu Dewi ya. Jangan ikut-ikutan, gitu ya. Iya, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Baik. Ada lagi silakan dulu. Ini baru berapa hari kita bahas? 1, 2, 3 ya, 4 ya. 4 hari. Ada lagi Bu Dewi? Bu Dewi? Akan dicek dulu Pak. Ya. Dari Ibu Ais Lumida, Assalamualaikum Ustadz, dulu saya pernah kredit motor, bayar cicilan ke bank, waktu itu belum tahu hukumnya, jadi bagaimana Ustadz? Halal Bu. Tinggalkan sisa-sisa riba. Jadi, maksudnya apa? Yang sudah terjadi nih, contoh ibu punya cicilan rumah. Ya, cicilan adalah 15 tahun. Sudah jalan 13 tahun. Tinggal 2 tahun lagi nih. Maka 13 tahun itu aman. Dianggap sama Allah diampuni. Karena kan hukum terjadi pada ibu tidak tahu kan. Maka yang 13 tahun dianggap itu halal. Bu. Yang 2 tahun ini di masalah nih. Kalau ibu punya duit, segera lunasin yang 2 tahun ini Bu. Segera selesaikan kalau punya duit. Kalau belum punya duit, usahakan tidak sampai telat. Bayarannya agar tidak terjadi bunga yang berjalan itu tuh. Paham nggak? Siapa tadi? Bu Eli ya? Paham nggak? Usahakan kalau nggak punya uang, usahakan bayar per bulan sampai 2 tahun selesai, jangan telat. Kalau ada sedikit rezeki, segera tutup. Maksudnya apa? Langsung 2 bulan, langsung 3 bulan, langsung. Kalau ada rezeki segera. Jangan mikirin baju baru dulu, jangan mikirin yang lain dulu. Pikirin hutang riba, selesaikan dulu. Yang 13 tahun ke belakang, itu diampuni insya Allah sama Allah. Ada apa ayatnya? Al-Baqarah 277. Ya, 277. Jelas ya, Bu ya?
Maka yang sisa ini usahakan dilunasin, kalau ada duitnya, kalau nggak ada, jangan sampai ada ketelatan, karena ada ketelatan ada riba. Cara pertama, kalau nggak bisa juga dijual rumahnya. Dijual rumahnya, cari pembeli, ya cari jual rumahnya, dapat uang cash, sudah sisakan tutup tuh, sisanya selesai aman. Beli rumah yang lebih kecil. Jelas, Bu? Ya, Ustaz. Ada lagi? Kita lanjut dulu, Pak. Kita dulu ya, jam 5 nih sekarang. Ustaz, mau Ya. nanya, Ustaz, dulu seingat saya Iya, Ustaz pernah menjelaskan ayat Al-Quran terkait dengan riba. Ini kan yang ayat 275 tadi kan yang umum ya. Ya, Yang khusus dulu pernah Ustaz jelaskan ya, itu ayat berapa Ustaz? Surat apa ya? yang Al Imran, Pak, 130 ya. Al Yang Imran, bunga berbunga ya. Ada? Sebentar Ustaz. 130 ya. Hai orang beriman, janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda ini Ustaz ya. Iya. Oh, berarti kalau yang tadi kayak bunga bank yang kecil, yang biasa, itu tidak masalah gitu Ustaz ya. Ya. Ya, baik. Saya pinjam uang 1 juta. Saya lebihkan 100.000. Boleh atau tidak? Coba diulangi Ustaz, kurang jelas. Saya punya uang 1 juta. Ya, Saya balikin 1,1. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? 10% berarti ya. Boleh atau tidak? Boleh. Hah? Boleh aja, boleh. Boleh. Dalilnya? Karena ini Yang tidak bilang, berlipat ganda. yang bilang tidak juga dalilnya mana? Karena ini tidak berlipat ganda ini Ustaz. Ya boleh, karena saya hadisnya apa, sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman. Nabi pernah minjem unta 1 tahun, yang umur 1 tahun dikembalikan yang unta yang 2 tahun, lebih kan? Lebih. Kenapa? Saya minjem 1 juta. Berarti pada saat dipinjemin, pertanyaannya orang itu telah berbuat baik kepada saya. Ya, Maka adalah kita balas itu perbuatan yang baik minimal dengan yang setimpal. Ya. Assalamualaikum. Jawabnya gimana? Waalaikumsalam. Minimal waalaikumsalam. Syukur lebih waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Karena sebaik-baik kamu adalah yang paling baik mengembalikan pinjaman, membalas kebaik. Jelas. Nah, yang kedua, satu kasus. Orang minjem duit kepada saya 1 juta. Ya. 1 juta. Apa 1 juta atau 50 juta ya? Bagi motor gitu kan. Saya lebihin 100.000 boleh nggak? Boleh. Kenapa bolehnya? Karena saya suka rela mengembalikannya. Saya yang nentuin, Pak. Oh, Punya nggak uang. boleh. Kalau menentuin, nggak boleh. Kenapa Di nggak boleh, awal. Pak? Karena Kenapa sudah, nggak boleh? karena sudah di awal tentukan. Kan tidak berbunga-bunga. Tidak sesuai akad. Akadnya gitu tuh. Kembalikan lebih 100.000 ya. Dan tidak besar, kecil kan? Pinjam 10 juta, Ya, balikin 100.000. Dan lebih 100.000. Kecil besar. kecil. Boleh. Berarti kita kenapa nggak boleh tadi? Terus Oh, iya, memberatkan nggak memberatkan kan? Iya, boleh. Berganda-ganda nggak? Nggak juga kan? Iya. Jelas ya? Ya. Ini masih banyak kan tanggal begini nih. Ya, silakan kalau mau komentar nggak apa-apa ya. Sebelum kita lanjut, kita lanjut kan nih? Atau ada yang mau sakat dulu? Ada yang mau nanya dulu? Karena memang Ustaz, kalau secara umum di Indonesia itu terkait dengan bunga bank, itu Ya. besar kecilnya itu dianggap haram semua itu. Iya, karena tadi tadi yang aliran sini ya, Iya, sini iya. belum. Iya. Dan saya Memang. tengah-tengah tuh. Saya melihat kedua belah pihak, apa sih yang membuat mereka mengharamkan? Apa sih yang membuat mereka tidak mengharamkan? Mereka mengharamkan bank sebagai riba karena dianggap simpan pinjam. Bank memakai uang kita nih, dipakai minjam kan? Karena minjam. Kata dia enggak. Kita nggak minjem dia ke bank, nggak minjem uang. Orang saya nitip naro. Ya, bahkan ada yang bilang enggak, saya bagi hasil. Bank butuh dana, saya berikan dana saya. Di bank dianggap seperti toko baju. Seperti toko baju.
Jadi jasa dia. Karena saya punya harta banyak, amin gitu ya. Bayar pajak lah, punya harta banyak gitu. Kan butuh tempat penyimpanan yang safety, betul nggak Pak? Iya, safe deposit box. Iya nggak? Ada. Ada kan? Ada. Nah kita sewa itu. Kenapa? Kalau taruh di rumah kan bahaya. Ada terjadi pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan. Karena apa? Hukumnya bukan hukum Islam kan. Ya. Maka ada yang lebih aman taruh di bank. Nah, taruh di bank jangan bank yang sembarangan, jangan bank yang kaleng-kaleng. Cari bank yang keamanan canggih. Kita bayar. Nah, orang yang seperti itu yang menganggap tidak haram, halal. Namanya kan kita butuh, kita beli jasa mereka. Betul? Nah, jadi mereka sampai sekarang bersih. Nah, saya tengah-tengah nih di sini. Lihat, oh ternyata ini ada benang merahnya. Nah, benang merah itu 4 tadi tuh yang memberi. Kalau ada 4 ini haram. Jelas? Ya. Kalau tidak ada 4 ini tidak. Ada lagi silakan. Kita lanjut ya. Wan Ubadah bin Samit Qala telah berkata, qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah SAW, ad-dahab bidahab. Emas dengan emas. Diulang lagi ya. Wal fiddah wal fiddah. Perak dengan perak. Wal bur dengan bur. Bur itu jenis gandum ya. Gandum Belanda ya. Ya, bur itu gandum ya. Sair itu apa ya? Gandum juga kali ya. Nggak tahu lah siapa nama jenisnya apa gitu ya. Inggris makanan pokok nih, makanan pokok. Sair dengan sair, tamr itu kurma dengan kurma, milhu dengan milhi, garam dengan garam. Ya, mislan bimistin, semuanya harus sebanding. Semuanya harus sebanding. Sawaan sama, bisawain dengan yang sama. Kan yang sama kan kalau beda kan berarti nggak sama ya. Yang sama berarti nggak beda gitu. Ya, terus yadaan biyadin, tangan dengan tangan dengan tangan gitu, maksud tunai, nggak boleh hutang. Faidah talafat, namun jika beda macamnya, maksudnya apa beda macam ini? Garam dengan kurma kan beda jenis tuh, emas dengan perak kan beda jenis tuh. Ya, itu boleh hadil asnaf, dibolehkan. Ya. Fabi'u maka berjual belilah kaifa sebagaimana situm kamu suka. Tidak karena ya ada, tapi dengan cara tunai. Garam dengan kurma. Ya, emas dengan perak. Gandum dengan beras. Ya, itu boleh. Tapi tunai. Jelas kalau Ibu? Jelas tidak? Ya, bentar ya, ada berikut biar samainnya bisa sama ya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah ada bidahab mas dengan mas ya wasnan di wasnin, timbangan sama timbangannya, setimbang dengan setimbang, misla bimisl sama dengan sama, semisal dengan semisal. Wal fiddah bil fiddah, perak dengan perak, wasnan bi wasnin, setimbang dengan setimbang, mislan bimisl, semisal dengan semisal. Paman zada, maka siapa saja yang minta tambah, au astaza, atau minta tambah, siapa saja yang menambah atau astaza minta tambah, siapa saja yang menambahkan atau meminta tambah, bahwa riba, maka itu adalah riba. Rawahu Muslim. Tetap hadisnya soalnya secara sanad, matanya nggak bisa dipakai. Nggak mungkin lah, namanya emas dengan emas harus sama. Ya di mana untungnya? Nggak ada jual beli kalau begitu ya. Silakan Pak Irwan. Kayak gini Pak, itu kan zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang masih ada tapi dengan sedikit. Zaman dulu itu kan sebelum ada uang itu kan sangat lumrah transaksi barter ya. Sekarang juga sistem negara masih ada yang barter gitu. Katakanlah itu 1 ekor ayam dengan 4 kilogram beras gitu, ditukar gitu. Itu tuh gimana Ustaz? Boleh Pak. Itu antara pemilik ayam dengan si pemilik beras aja gitu. Terus boleh. Negara mereka boleh ya? Boleh. Kenapa?
saya punya beras, bapak punya ayam. Iya. Iya, saya butuh ayam bapak butuh beras saya kan. Iya. Nah kita ngobrol Pak, enaknya berapa nih? Kan tidak terjadi begitu saja kan? Ada pembicaraan ya. Beras 4 kilo dah. Mungkin saya bilang ya 3 kilo aja. 4 ayam jago nih. Saya beras kilo nih gitu kan. Kan terjadi transaksi kan. Iya kan? Nah, pada saat terjadi transaksi itu berarti kan terjadi deal transaksi. Ridho sama Ridho. Lebih aman yang begini, Pak. Lebih aman ya, harganya kita yang menentukan. Kalau sekarang kan enggak nih. Harga kita yang bertransaksi, harga mereka yang menentukan global, betul nggak? Iya. Ya. Mendingan yang kembali ke zaman dulu dengan cara barter, harga di tangan penjual dan pembeli. Kira-kira ayam saya nih kampung nih, dagingnya mantap ini. Kira-kira mau dihargai berapa dengan beras bapak? Kan dengan lapang udah ada ya, Pak ya. Lebih enak yang begini, gurih, ya halal jelas. Makanya kalau bisa udah kembali zaman dulu aja dah. Gitu kan, daripada uangnya makin lama uang rupiah kayak uang mainan, betul gak sih? Kayak monopoli. Saya lihat baru uang 100.000 kayak uang apa ini gitu ya. Udah kelihatan apa inflasinya. Dah kalau emang nggak sanggup udah kembali ke zaman dulu aja. Kita kan punya semuanya nih. Ya. Maka udah kita bertransaksi antar kita aja aman. Cuman kadang-kadang berarti nggak kembali ke zaman dulu. Ya Pak ya. Maka lebih menenangkan tuh. Jadi boleh Pak saya. Silakan yang lain. Berarti saya simpulkan Ustaz, barter itu sebetulnya sama dengan jual beli juga berarti kalau begitu. Iya. Iya. Baik. Jual beli kan tukar menukar Pak. Bapak saya punya uang. Pengen beras. Maka saya tukar uang saya dengan beras Bapak. Nah, sebelum saya tukar kan beras itu kan dihargai dulu. Kira-kira butuh berapa lembar nih uangnya. Kan barter namanya, tukar menukar kan. Iya kan? Kalau dulu kan nggak ada uangnya. Langsung barang. Saya punya beras, punya ayam. Sekarang kan alat tukarnya bukan hanya ayam, bisa dengan beras. Kalau zaman dulu bisa apa saja, Pak. Beras dengan ayam, beras dengan kentang, beras dengan kopi, bisa apa aja tergantung kebutuhan. Tergantung kebutuhan. Ya kan? Dan kalau sekarang kan juga semuanya dirupiahkan, diuangkan agar bisa diatur, Pak. Agar mereka yang ngatur keuangan nanti. Pokoknya harga ayam segini pantasnya, sekian rupiah. Beras sekilo segini. Siapa yang menentukan? Kalau bukan mereka. Maka saya bilang tadi, kita sampai sekarang masih terjajah. Terus, silakan yang lain. Mungkin ini cukup ya. Kita coba diskusi aja. Coba ada jam 5 ya, takutnya ini. Silakan Ibu dibimbing gitu. Baik. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Boleh resen terlebih dahulu atau boleh langsung dibuka mic-nya. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Ya, Ustadz. Ya, Lagi. Silakan. Misal seperti tadi, kita ambil KPR. Karena Silakan dibuka lagi, mohon maaf. Halo. Bu Tanti, silakan dibuka lagi mic-nya. Halo, Bu Tanti. Yang lain boleh, yang lain boleh. halo. Oh iya, Halo. Ya, seperti tadi, misal kita ambil KPR dengan perjanjian 15 tahun. Karena yang 13 tahun mungkin sudah terlampaui dan kita baru paham, taruhlah Allah itu mengampuni kita. Tinggal yang 2 tahun sisa itu. Sementara di perhitungan di bank, kalau kita mau melunasi kan kita diminta untuk menambah itu uang
apa ya Pen- namanya untuk penalti. pelunasan itu. Terus Penalti, itu ya? pokoknya kan juga riba kan? Iya, Ya, iya, iya, betul, nah, terus betul. penyelesaiannya Iya, nggak apa-apa. penyelesaiannya kita tetap harus memenuhi itu. Nggak apa-apa. Oh, Selesaikan hari itu nggak masalah, penalti nggak apa-apa. Tapi sekali kan tujuannya untuk meninggalkan sisa-sisa riba kan. Karena penalti Iya. nggak apa-apa. jadi berapapun mereka itu memberi jumlah penalti, kita tetap wajib memenuhinya. Nggak apa-apa, Bu. Saya kan ada negosiasi kan. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi gini, itu gini. Berapapun uang yang ibu mengeluarkan, yang ibu keluarkan, Iya. berapapun uang yang ibu terima, Iya. keluar dan masuk tidak mempengaruhi rezeki ibu. Itu loh, Pak. Iya, betul. Betul nggak? Artinya kalau sekarang ibu berniat karena takut sama Allah, oke, berapa bayaran? Kan, nah, keluarin aja. Jadi kadang-kadang dengan begitu keberkahan itu. Ya. Oh iya. Berapa Iya, uang iya. yang keluar Paham. tidak akan mengurangi rezeki ibu. Contoh begini, contoh kasus yang lain. Si A ditimbun sama si B 100 juta. Si A ditimbun sama si B 100 juta. Pertanyaannya, apakah rezeki A berkurang 100 juta atau tidak? Tidak. Tidak. Allah ganti dengan cara Tidak. yang lain. Tidak berkurang. Pertanyaan kalau nggak kurang, Ya. uang siapa Ya, yang betul. dimakan sama si B? Rezeki siapa yang dimakan? Ya rezeki dari Allah, nggak tahu Dia rezeki siapa. rezekinya dia sendiri, Bu. Oh, itu. Oh, Contoh, iya, ibu, iya. ibu punya rezeki dalam selama hidup, katakan 3 miliar selama ibu hidup, contoh saja. Kan nggak diberikan Iya. langsung ya, Bu ya? Iya, betul. Ada namanya berangkas besar tuh. Ya, analoginya begitu. Yang Allah ambil, Iya. dibagi ke ibu setiap hari. Dari kotak besar ibu tadi yang punya itu. Setiap orang punya berangkas masing-masing kan? Iya. Jelas ya? Iya. Nah, katakan 3 miliar itu jadi sini nih sama ibu itu. Diambil 100 juta sama si A. Diambil 100 juta sama si A. Berkurang nggak rezekinya? Yang 3 miliar. Halo? Berkurang nggak? Tidak. Allah akan ngambil lagi dari kotak si B itu. 100 juta dibalikin lagi itu. Kalau tahu begini, nggak ada orang yang maling, nggak ada orang yang korupsi, nggak ada orang yang ambisius. Kalau pada paham begini ya. Iya, Ya. iya. Karena yang rezeki yang dimakan halal atau haram itu rezeki sendiri akan dapat kok sebenarnya. Ya, jadi intinya Iya. Pak, berapapun uang yang ibu keluarkan tidak Iya. mengurangi rezeki ibu. Jelas ya? Iya. Ya, kalau Iya. dipahami Betul. sama orang-orang, tidak ada orang yang tipu menipu. Tidak ada orang yang suka mencerobot. Jelas, Pak Ibu? Iya, jelas-jelas kan. Ya, Terima silakan. kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Saya Pak Ali, Ya, silakan. ini prakteknya di kantor saya, jadi kan ada koperasi pegawai. Koperasi Nah. pegawai. Ya, Ya. jadi modalnya kan dari anggota-anggota. Kemudian dia kan punya kewajiban, koperasi memang ini ya kesepakatan memenuhi kebutuhan anggotanya, termasuk kendaraan juga bisa diadakan oleh koperasi itu. Ya. Jadi, di samping kebutuhan pokok juga bisa untuk membeli Ya. kendaraan. Nah, prakteknya begini, jadi koperasi itu membayar misalnya kendaraan itu 100 juta ke itu ya ke dealernya gitu. Koperasi yang membeli misalnya 100 juta, nanti koperasi itu karena ya kan ada margin keuntungan 10%. Ya. Jadi nanti yang dikenakan ke kita itu 100 juta plus 10% itu. Ya. Jadi nanti anggota yang membayar lewat potongan ini ya setiap bulan itu ke koperasi itu 100 juta plus 10% plus berapa tahun itu, kalau kayak gitu masih boleh? Halal, boleh. Oh, alhamdulillah. Pertanyaan kedua, pertanyaan saya. Ya, siap. Bila terjadi keterlambatan, apa sanksinya? Saya belum tahu seperti Nah, apa. saya tahu tuh. Saya tahu. Bila ada keterlambatan. Kalau sampai di situ transaksinya yang ibu ceritakan ini halal.
Oh iya iya iya. Ini halal, ini jual beli namanya. Iya iya betul ya. Nah, ini namanya jual beli. Karena apa? Si koperasi beli cash. Iya betul. Dijual kepada si A dengan cara cicil. Wajar ya, nyari untung boleh. Iya Halal. betul. Ya. Pertanyaannya kan dia nyicil tuh setiap bulan dipotong gaji kan. Ya betul. Nah, tiba-tiba nih sistemnya auto debit ya? Ya langsung dipotong sih tiap bulan. Aman. Gitu. Kalau dipotong aman, artinya kan dia tidak bisa ngambil dulu kan gajinya kan, baru dibayar gitu kan. Sistemnya nggak begitu Ya. kan? Tapi langsung dipotong gitu kan? Langsung. Ah, itu aman, nggak Langsung masalah. dipotong. Karena nggak mungkin ada keterlambatan kan, karena langsung dipotong. Sepertinya tidak, karena udah tetap sih. Baik, Ya, ya. aman, Ya. aman. Makasih Pak Ali, senang Ya, saya. aman. Ya. Silakan yang lain sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Seperti itu paham semua sama tadi Bang. Tapi kalau maaf Pak Ali nyambung, tapi kalau misalnya pinjamnya dalam bentuk uang itu yang ini ya, yang membuka pintu Iya. riba ya. Kalau ibu pinjam uang, ibu telah membuka pintu riba. Belum tentu masuk sih, belum tentu masuk. Membuka Tergantung- aja ya. Membuka. Iya, tergantung 4 hal ini ada tidak. Ya, Ya, untuk maaf Pak Ali, usul untuk mengingatkan yang 4 itu mungkin bisa di grup lagi nanti supaya ingat. akal bingung Bu nantinya orang-orang karena nggak semuanya ngasih kan ya. Iya betul juga sih. Makanya Iya, saya iya. menghindari. Ya, saya nggak pernah ngasih rekaman ke grup, rekaman video, paling sekedar rekaman pendek gitu kan. Khawatir timbul pertanyaan yang begitu banyak ya karena nggak paham mereka karena nggak ngaji sih karena nggak harusnya kan siap di channel seperti ini belajar bayar nggak bayar Bu Ngajinya sih enggak, tapi kuotanya saya bayar. iya itu kan resiko ibu gitu kan Iya paham betul. ya ya itu kan ngaji gratis nggak bayar ya Bu ya harusnya kan dimaksimalin gitu kan ya artinya hanya untuk orang-orang yang berpikir. Maka kalau orang yang nggak mau hadir, biarkan saja, nggak usah dikasih. Kalau ini ada rekamannya, dibikin rekamannya, dibagi ke grup, nanti orang akan mengandalkan rekamannya. Ya, akan mengandalkan ngapain ikut yang online, ternyata ada rekamannya gampang kok. Berbeda aslinya. Kalau ibu mau belajar lewat rekaman dengan belajar begini langsung beda. Beda pemahamannya pasti beda. Jelas ya. Makanya biarkan saja orang yang nggak mau hadir biarkan saja. Mereka hanya dapat ya sepintas saja yang sesuai dengan pengorbanan dia gitu kan. Jelas ya. Jadi bukan saya nggak mau nge-share karena saya punya tujuan agar mereka tuh hadir ke majelis taklim majelis ilmu begini hadirnya agar pahamnya cepat. Ya, baik. Yang lain silakan. Mungkin Bu Lea bisa catat sendiri tadi yang sudah kita kaji. Boleh Japri nggak apa-apa nanti ke untuk 4 poin itu aja Bu Juli. Saya perlunya untuk mengingat-ingat. Ya. Terima kasih Bu Juli. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Ibu siapa nih? Ibu Eli jadi mau bertanya. Eli Nurfida silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Pak Ustadz, seandainya kan memang udah jalan ini KPR-nya. Jadi caranya kita tobat itu doanya gimana Pak Ustadz? Ya tobatan nasuha Bu. Ya Allah boleh dengar bacanya nggak apa-apa. Kan ibu melakukan begini kan karena ketidaktahuan ya. Allah tuh maha pemaaf. Maha pemaaf. Tapi tadi pada saat ibu dimaafkan Allah butuh bukti. Ayatnya tuh Al-Baqarah 277. Apa kata Allah yang dipanggil apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang telah beriman. Secara nggak langsung dia Allah telah manggil ibu tuh. Wahai Bu Eli Nurbida gitu ya. Kenapa? Ibu beriman nggak? Beriman. Ya secara nggak langsung Allah panggil ibu tuh. Wahai orang-orang yang udah bukan. Wahai ibu, katalah sini ibu, sini. Ya Allah, saya ya Allah. Ada apa ya Allah? Katalah apa? Tinggalkan si saya syariah. Jika Bu Eli benar-benar beriman, kata Allah begitu. Jika Bu Eli benar-benar beriman, makanya aku panggil.
tinggalkan kisah-kisah riba. Ya Allah, karena saya beriman, saya penuhi panggilanmu ya Allah. Saya mulai sekarang, saya berhenti dari praktek riba. Saya tinggalkan sekarang juga. Adapun yang belum ya Allah, saya minta waktu agar bisa saya melunasinya segera. Atau bantu saya ya Allah agar saya bisa menyelesaikan dengan segera. Jelas ya Allah? Jelas, Jelas? Ustaz. Jelas. Tapi kata Allah Pak, ayat 278 ini tadi. Ya, jika kamu tetap melakukannya, ya, jika wa in taf'alu, jika kamu tetap melakukannya kata Allah, suruh tinggalkan jasa riba, tapi nggak tinggalkan, atau meninggal apa, ditinggalin tapi nggak semua, ngambil sisa riba sedikit doang, walaupun sedikit yang kau ambil, sedangkan peringatan itu sudah jelas. Apa kata Allah? Yuk kita perang. Kita bukan perang. Kamu kata Allah sama aku dan Rasulku dan orang-orang yang beriman kita perang. Kalau kamu masih mau ngambil sisa riba walaupun cuma sedikit, apalagi banyak, apalagi nggak berhenti. Jelas ya Bu? Jelas, Ustaz. Jelas ya. Maka kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu pikirkan, fokus dan buktikan bahwa benar itu buat kita. Itu saya. Saya buktikan gitu ya. Baik yang lain silakan. Satu lagi Ustaz, Ya. boleh. Kemarin itu anak mau ngurus, dia kan polisi, jadi mau ngurus pindah. Katanya harus bayar administrasi kalau pindah. Itu administrasi, maksudnya kalau ngurus pindah itu ada administrasinya. Itu termasuk dosa enggak Ustaz? Nggak paham saya administrasi apa nih? Ya waktu yang ngurus pindah ini otomatis kan pakai duit administrasi katanya. Oh, maksudnya pindah rumah atau pindah apa maksudnya nih? Pindah pindah dinas. Dia kan di daerah lain mau pindah ke tempat kami gitu. Ya, saya belum paham nih. Pindah kerja berarti ya, bukan pindah. Iya, pindah kerja Ustaz. Ya artinya kan perusahaan kan punya tata tertib ya Bu ya, punya aturan kan. Ya. Polisi. Iya kan itu perusahaan kan mengambil pada negara dibayar negara kan. Ya, dibayar negara kan. Dan kata apa pada saat kan polisi kan sesuai dengan yang ditugaskan, kamu tugas di sini ya kan harus ikut ya. Iya. Harus bahkan nggak boleh itu nggak boleh kita minta-minta kan sesuai dengan perintah kan. Polisi kan bukannya polisi, tentara juga begitu kan, aktif juga begitu kan, sesuai dengan surat tugas. Kamu tugas di Kalimantan ya di Kalimantan, guru juga begitu kan, kamu tugas di sini. Nah kebanyakan orang ini kadang-kadang mohon maaf ya bermain, supaya ditugasin nggak jauh-jauh di tempat tinggalnya. Kalau semua berpikir begitu, ada yang orang terzolimi nggak? Ada sih. Ya kan? Nggak jauh-jauh dah, antrian. Ibu antrian nomor 10. Ada orang nomor 2, ibu lengkah gitu kan. Ibu salim. Itu zolim nggak? Zolim. Ya sama tadi. Ada orang yang katakan dia yang seharusnya tidak ditugaskan ke Papua katakan. Seharusnya yang ditugaskan ke Papua adalah anak ibu katakan atau si A katakan. Karena si A-nya bermain, tanda kutip administrasi. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya dibalikan tuh ke si B jatuhnya yang tugas ke Papua. Yang seharusnya bukan tugas. Ya, semuanya bisa terjadi kan. Iya. Ya. Maka berjawab dengan cara yang naluri saja, yang alami saja. Jangan sampai kita bermain walau dia administrasi apa nih? Ya, kebanyakan kan administrasi tadi kan agar kita tidaknya nggak jauh-jauh di rumah dan tempat tinggal gitu kan. Berarti kan ada harga yang dibayar. Jadi ya, gimana saya bilang ya, sama dia khawatir kalau khawatir ada pihak yang terzalimi Bu. Ya. Terus gini Ustaz, saya bilang ke dia, kalau kamu memang pengen pindah, kamu ajuin aja pemindahannya, nanti doa aja, nggak usah bayar ini itu. Saya bilang kayak gitu nggak Ustaz? Cakep. Ini begitu, alami saja. Ya nanti kan
apa yang namanya takdir itu kan sudah diciptakan ya sebelum 50.000 tahun sebelum bumi ini diciptain. Anaknya hubungan nanti saat tahun sekian tugas di mana udah ada di dalam maksud gitu kan. Ini udah ada ceritanya, tinggal nunggu terjadinya aja. Nah ini bisa berubah dengan doa nih. Dengan doa, betul tadi. Ajukan saja pemindahannya, lalu banyak doa, mudah-mudahan dijawab, gitu ya. Mending begitu cara yang betul Bu. Jangan sampai menghalalkan segala cara, gitu ya. Yang lain, silakan. Gimana Bu Jili? 5:30. 5:30 ya. Mungkin kita sudahi dulu ya Pak. Baik, alhamdulillah kajian pada sore hari ini telah selesai. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Terima kasih.